Shalom semuanya, selamat datang di penjelasan kita kali ini. Hari ini kita bakal menggali lebih dalam nih, melakukan studi sistematis tentang satu bagian Alkitab yang jujur aja penuh misteri, tapi syarat banget sama makna teologis. Kita akan bedah kitab Keluaran pasal 4 ayat 18-31. Ini tuh bukan cuma cerita biasa ya, ini adalah kisah tentang ketaatan, perjalanan epik kembali ke Mesir, dan ada satu insiden mengejutkan yang melibatkan darah perjanjian. Yuk kita mulai. Nah, ini dia rute perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari panggilan kembali ke Mesir, lalu pesan keras untuk Firaun. Terus kita bakal masuk ke insiden darah di penginapan, pertemuan di Gunung Allah, melihat bagaimana ini semua tuh sebenarnya bayang-bayang Yesus Kristus, dan terakhir, pelajaran untuk masa kini. Oke, kita masuk ke bagian 1, panggilan kembali ke Mesir atau The Call Back to Egypt. Kisah kita ini dimulai tepat setelah perjumpaan luar biasa Musa dengan Tuhan di semak belukar yang menyala itu. Kalau kita lihat di ayat 18, ada dinamika antar tokoh yang benar-benar menggerakkan cerita ini. Pertama ada Musa, yang sekarang udah pegang mandat ilahi dan memilih untuk taat. Terus ada Yitro, mertuanya yang sangat suportif dan melepas Musa dengan damai. Gak ketinggalan Zipora, istrinya yang luar biasa cekatan ngambil keputusan saat krisis. Dan Harun, saudaranya yang setia. Nah, di kubu seberang ada Firaun dengan hatinya yang keras banget. Dan tentunya ada Tuhan sendiri sebagai sutradara agung yang berdaulat mutlak atas semuanya. Kalau kita perhatikan secara geografis, perjalanan Musa ini bukan sekadar pindah lokasi aja ya. Ini tuh transisi besar dari seorang gembala menjadi seorang pembebas bangsa. Di ayat 20 dicatat, Musa bawa istri, anak-anak, dan yang paling krusial nih, tongkat Allah di tangannya. Rutenya, mereka beranjak dari Midian menuju Mesir, nanti bakal ngelewatin titik krisis di sebuah tempat bermalam, terus lanjut ke Gunung Allah, tempat di mana Musa kelak bakal reuni sama Harun. Lanjut ke bagian 2, pesan keras untuk Firaun. Waktu di perjalanan ini, Tuhan ngasih instruksi yang spesifik dan tegas banget buat disampaikan ke Firaun. Coba perhatiin di ayat 22 dan 23. Tuhan berfirman, Israel ialah anakku yang sulung, biarkanlah anakku itu pergi, tetapi jika engkau menolak, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Wah, Tuhan langsung masang taruhan yang paling tinggi sejak awal. Ini udah jelas bukan sekedar urusan politik ya, ini benar-benar pertarungan ilahi. Status Israel sebagai anak sulung Tuhan itu lagi diancam sama perbudakan Firaun. Dan harga yang harus dibayar kalau Firaun nolak, ya nyawa anak sulungnya sendiri. Ini semacam nubuat langsung tentang tulah ke-10 nanti. Sekarang kita masuk ke bagian 3 yang lumayan bikin merinding. Insiden darah di penginapan. Nah, tiba-tiba narasi epik tentang persiapan pembebasan ini berubah jadi krisis hidup dan mati yang benar-benar mencekam. Di Keluaran pasal 4 ayat 24, kita dilempar sebuah pertanyaan yang super mengejutkan. Mengapa Tuhan bertemu dengan Musa di tempat bermalam dan justru berikhtiar untuk membunuhnya? Aneh banget kan? Ini paradoks yang luar biasa. Tuhan baru aja manggil Musa, ngasih dia mujizat, mengutus dia ke Mesir. Sekarang malah Tuhan sendiri yang mau mencabut nyawanya. Sebenarnya apa sih yang terjadi di sini? Ternyata solusinya malah datang dari sosok yang mungkin nggak kita sangka-sangka, yaitu istrinya, Zipora. Di ayat 25 dan 26, pas Musa lagi benar-benar nggak berdaya, Zipora mikir cepat. Dia ambil pisau batu, memotong kulit katan anaknya, dan menyentuhkannya ke kaki Musa. Terus dia bilang suatu deklarasi yang dalam banget. Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Tindakan Zipora yang super cepat dan tegas ini seketika meredakan murka Tuhan, dan Musa akhirnya dibiarkan hidup. Terus kenapa sih Tuhan bisa semurka itu? Jawabannya ternyata harus kita tarik mundur ke kitab Kejadian pasal 17. Di situ, Tuhan udah mengikat perjanjian dengan Abraham bahwa setiap anak laki-laki harus disunat sebagai tanda umat perjanjian. Masalahnya, Musa, sang calon pembebas Israel ini, malah mengabaikan hukum itu ke anak laki-lakinya sendiri. Lupa atau sengaja, kita nggak tahu pasti. Tapi yang jelas, kekudusan Tuhan itu menuntut ketaatan mutlak. Nggak bisa dikompromi, sama sekali. Tuhan nggak bisa pakai seorang pemimpin yang malah melanggar dasar perjanjiannya. Makanya, darah harus dicurahkan buat memenuhi syarat perjanjian itu. Dan lewat darah sunat itulah, nyawa Musa berhasil ditebus. Oke, kita lanjut ke bagian 4, pertemuan di Gunung Allah. Setelah melewati krisis besar yang pastinya bikin Musa sadar betul soal mutlaknya kekudusan Tuhan, perjalanan akhirnya dilanjutin lagi. Di ayat 27, kita lihat gimana Tuhan yang ngontrol semuanya, menyuruh Harun pergi ke padang gurun. Dan bertemulah dua bersaudara ini di Gunung Allah. Iya, tempat yang sama persis waktu Musa lihat semak belukar terbakar dulu.
Mereka bertemu, berpelukan, dan Musa nyeritain semua firman juga mukjizat yang dikasih Tuhan. Dari titik itu, mereka jalan bareng ke Mesir buat ngumpulin para tua-tua Israel. Coba kita lihat ayat 29-31. Harun mulai nyampein semua firman Tuhan dan melakukan tanda-tanda mujizat di depan bangsa Israel. Bayangin aja, setelah 400 tahun loh mereka hidup dalam penderitaan, dan seolah-olah Tuhan itu diam, akhirnya mereka dengar bahwa Tuhan mengindahkan dan melihat kesengsaraan mereka. Respon mereka benar-benar luar biasa. Mereka percaya, berlutut, lalu sujud menyembah. Ini tuh momen pemulihan iman yang sangat indah. Tepat sebelum badai pertarungan mereka ngelawan Firaun benar-benar dimulai. Masuk ke bagian 5. Bayang-bayang Yesus Kristus. Kisah ini bukan sekedar sejarah kuno yang selesai di masa lalu aja ya. Ini adalah tipologi, kayak sebuah bayang-bayang yang menunjuk ke realitas yang jauh lebih agung di masa depan, tepatnya di Kitab Perjanjian Baru. Kalau di Perjanjian Lama kita lihat Israel disebut sebagai anak sulung Tuhan, dan nyawa Musa diselamatkan oleh darah perjanjian lewat sunat yang dilakuin Zipora. Nah, di Perjanjian Baru beda lagi. Yesus Kristus adalah anak sulung Allah yang sejati, dan dia ini bukan cuma sekedar sang pembebas, tapi dia sendiri yang rela mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Ini nih yang jadi jantung dari teologi keselamatan di Alkitab. Analoginya begini, sama kayak Musa yang nggak bisa melayani Tuhan, apalagi membebaskan bangsa Israel, kalau dia nggak disucikan dulu lewat darah perjanjian, kita juga sama. Kita sama sekali nggak bisa diselamatkan dari perbudakan dosa tanpa adanya penebusan darah perjanjian baru. Darah siapa? Ya darah Kristus. Murka Allah yang adil atas dosa-dosa kita itu cuma bisa dipuaskan lewat darah sang anak domba. Sekarang kita tiba di bagian 6, bagian terakhir kita, pelajaran untuk masa kini. Kisah yang udah berumur ribuan tahun ini ternyata masih berbicara sangat nyaring buat kehidupan kita hari ini. Pertama, kita belajar kalau kekudusan Tuhan itu nyata, dan dia benar-benar menuntut ketaatan penuh dari kita. Kedua, nggak peduli sehebat apa seorang pemimpin rohani, mereka nggak akan pernah kebal terhadap hukum Tuhan. Ketiga, dari tindakan Zipora, kita jadi ngerti betapa pentingnya punya ketegasan buat ngelindungin keluarga kita secara rohani. Dan yang paling penting dari semua ini, perlindungan sejati kita dari murka Allah itu ya cuma darah Kristus. Coba deh kita renungkan, kalau Tuhan aja nggak menyayangin Musa yang sempat kurang taat, tanyakan pada diri Anda hari ini, apakah hidup dan keluarga Anda sudah benar-benar bernaung dan taat di bawah kuasa darah perjanjian yang baru? Ikuti, komen, dan share video ini agar semakin banyak orang yang terberkati. Ikuti terus video SPJ_Alkitab, Tuhan Yesus memberkati.